Arifureta bab 180. Arifureta after. Pagi di rumah Nagumo bagian 1. Bangun. Bangun. Hajime. Kesadarannya yang hampir tertidur kemudian terbangun oleh suara lembut dan goncangan lembut. Karena cahaya yang dapat dilihat melalui bagian belakang kelopak matanya, ia dapat melihat bahwa tirai telah dibuka. Saat itu pagi, dan matahari bersikeras untuk muncul. Jangan pedulikan aku. Silakan. Teruskan. TN. Di sini. Hajime menggunakan kalimat seperti pahlawan yang akan tetap tinggal sehingga yang lain bisa melarikan diri dengan aman. Tidak ada gunanya menggunakan kalimat klise seperti itu. Sarapan akan menjadi dingin. Jadi, bangunlah. Dia meringkuk di tempat tidur seperti ulat kantong dan mencoba melakukan perjalanan ke dunia mimpi. Pria yang mencoba melakukan perjalanan ke dunia mimpi, dengan suara yang seolah-olah akan menghilang kapan saja, adalah putra tertua di rumah itu Nagumo Hajime. Dan orang yang membuat Hajime tersenyum gelisah, bahkan sambil mendesaknya dengan lembut untuk keluar dari tempat tidur, adalah putri vampir kesayangan Hajime yang datang dari dunia lain Yue. Yue duduk di samping tempat tidur dan dengan lembut membelai rambut hitam Hajime yang sedang mengeriting rambutnya. Ujung jarinya yang ramping membelai rambut Hajime, menyisirnya ke bawah. Matanya menyipit penuh kasih sayang saat dia dengan tenang mendekatkan bibirnya ke telinga Hajime. Suara cuk kecil terdengar dan Hajime bergerak-gerak sebagai reaksi. Mungkin menikmati reaksi Hajime itu, raut wajah Yue semakin meledak karena bahagia. Kemudian, ia memasukkan cuping telinga Hajime ke dalam mulutnya. Hajime sekali lagi bergerak-gerak sebagai reaksi. Yue terus menggigit-gigit dengan main-main. Sementara Hajime terus bergerak-gerak karena tindakan seperti itu. Yue memisahkan bibirnya dari telinga Hajime dengan suara cupas sebelum dia membuka mulutnya sambil meniupkan desahan panas ke telinga Hajime. Jika kamu tidak bangun, Hajime akan menjadi sarapannya. Saya akan bangun. Pidatonya indah. Tetapi ada orang tuanya di bawah. Dan selain mereka ada juga para penumpang gelap dan putrinya. Membuat keributan lengkap dengan suara erangan di pagi hari akan menjadi masalah dalam berbagai arti. Para tetangga pasti akan melihatnya nanti dengan ekspresi menyeringai sambil berkata, "Oh my." Karena itu, Hajime menyingkirkan futon dengan bunyi keras dan terbangun. Selamat pagi, Yue, Nan. Selamat pagi. Rambut Hajime yang ikal di sana-sini ditata dengan penuh perhatian oleh Yue yang menggunakan tangannya sebagai sisir. Sejak pagi suasana di antara mereka berdua sudah dipenuhi dengan kecanggungan. Bahkan terasa seperti sinar matahari pagi yang bersinar terang melalui jendela mulai meredup karena kurangnya kehati-hatian mereka berdua. Hajime yang memperlihatkan wajah linglung saat terbangun, yang tidak terpikirkan jika itu terjadi pada masa ketika ia sedang melakukan perjalanan melalui dunia lain. Tortus, menyipitkan matanya ke arah kekasihnya yang membelai kepalanya di depannya. Sementara itu ia juga mengamati sekelilingnya dengan santai. Di dalam ruangan, 70% isinya terkubur di rak-rak buku yang penuh dengan buku dan permainan. Ada juga meja dan kursi santai, PC desktop berkualitas bagus, dan lemari di antara rak-rak buku. Sebuah jendela terpasang di dinding yang menghadap ke selatan, dan tirai biru tua, yang warnanya sama dengan tempat tidur, tergantung di atasnya. Kurung buka titik-titik, saya masih merasa bahwa ruangan ini bersifat nostalgia. Mungkin karena pengalaman di sisi lain terlalu kuat. Jika saya masih merasa seperti ini bahkan setelah pulang ke rumah selama setahun, maka mungkin butuh waktu setengah tahun lagi untuk bisa hidup tanpa merasa ada yang janggal. Hajime mendesah pelan dalam hatinya. Lalu, dia mengepalkan tangan kirinya. Berulang kali seolah ingin memastikannya. Lengan itu tidak berkilau dengan kilau metalik yang kusam. Penampilannya seperti lengan manusia normal. Kulitnya elastis dan sedikit bercak kecoklatan seperti lengan kanannya. Lebih jauh, Hajime juga dengan lembut menelusuri mata kanannya dengan ujung jarinya. Di sana, dia tidak merasakan sensasi penutup mata yang sedang dalam proses menjadi ciri khasnya di Tortus. Jauh dari itu, bahkan tidak ada kilau putih kebiruan yang merupakan ciri kristal dewa. Penampakan mata itu adalah mata coklat tua yang tampak seperti mata orang Jepang normal. Nan, Hajime, ada apa? Rasanya tidak nyaman. Yue memperhatikan keadaan Hajime. Ia lalu mendekatkan wajahnya hingga ujung hidung mereka hampir bersentuhan sambil memiringkan kepalanya. Aroma manis yang menggelitik rongga hidung Hajime sedikit menyihirnya saat ia menggelengkan kepalanya. Tidak ada rasa tidak nyaman di lengan dan mataku. Berkat kerja sama Yue dan yang lainnya, kulit buatan dan mata buatan semuanya dalam kondisi yang sangat baik. Tidak seorang pun akan memperhatikannya selama tidak dipindai secara rinci di rumah sakit. Kalau boleh saya katakan, mungkin saya merasa tidak nyaman dengan situasi ini, di mana tidak ada rasa tidak nyaman. Tanda tanya, Hajime merasa tidak nyaman dengan penampilan tubuhmu. Ya, lagi pula, pengalaman di sana terlalu padat, lengan metalik, mata kristal, dan juga rambut putih, semuanya itu sudah menjadi diriku. Itu sebabnya, daripada menyebut penampilan ini kembali normal, rasanya aku berubah lagi. Yah, akan sangat buruk jika Automail tak dikenal dan mata kristal aneh itu ditemukan di bumi modern ini. Jadi itu tidak bisa dihindari. Sambil tersenyum kecut, Hajime mengetuk tangan kirinya menggunakan tangan kanannya. Kulit buatan yang menggunakan sihir metamorfosis telah menghasilkan tekstur kulit yang indah, membuat orang yang menyentuhnya tidak dapat merasakan keberadaan lengan buatan metalik yang tersembunyi di bawahnya. Orang yang berhasil melakukannya adalah Tio. Teknik Tio, yang merupakan satu-satunya ahli sihir metamorfosis di antara rekan-rekannya, dibantu oleh Hajime dan Yue,
membuat ulang tangan buatan itu dengan cerdas dan menyamarkannya sebagai tangan normal dalam penampilan dan tekstur luar. Selain itu, mata buatan Hajime adalah sesuatu yang dibuat ulang menggunakan sihir penciptaan sementara warna rambutnya disebabkan oleh sihir generasi Kaori yang mengembalikan warna rambutnya ke warna sebelumnya. Tentu saja, bagi Kaori yang tangannya telah mencapai wilayah intervensi waktu, jika ia menggunakan sihir generasi dengan serius maka mungkin saja ia dapat mengembalikan tubuh Hajime yang telah berubah menjadi tubuh manusia normal. Baik itu anggota tubuhnya yang hilang atau perubahannya karena memakan monster, semua itu dapat dikembalikan jika Kaori mengembalikan tubuh Hajime ke keadaan sebelumnya. Namun Hajime tidak menginginkan hal itu. Sebenarnya, dengan kembali ke bumi, hal-hal seperti tubuh yang kuat tidak diperlukan. Namun, entah mengapa, rasanya seperti mengembalikan tubuhnya seperti semula akan seperti meremehkan perjalanannya di dunia lain. Dan yang terpenting, dia tidak bisa menjadi pikun terlebih dahulu dan meninggalkan Yue yang akan hidup lama. Pada akhirnya, memiliki tubuh kelas monster, yang bahkan tidak pasti apakah memiliki masa hidup, sesuai dengan keinginan Hajime sendiri. Ngomong-ngomong, jika mereka menggunakan teknik rahasia Yue untuk menciptakan rasul, maka masalah masa hidup dapat diselesaikan sampai tingkat tertentu bahkan jika mereka menggunakan tubuh normal asli mereka. Jadi Kaori dan yang lainnya juga tidak melihat masalah ini sebagai masalah. Secara pribadi, tidak ada masalah bagi saya karena saya dapat menikmati berbagai Hajime. Sebaliknya, saya merasa senang. Yue berkata demikian dan mencium bahu kiri Hajime, mata kanan, dan kepalanya secara bergantian. Setiap gerakan Yue dipenuhi dengan kasih sayang. Pada hari itu, setelah mereka menetapkan cara untuk pulang, sejak hari ketika Yue dilamar di bawah pohon besar lautan pohon Haltina, ekspresi cinta Yue semakin terpoles. Dia tidak pernah terlihat tanpa cincin yang terpasang di jari manis tangan kirinya, dan ketika Yue melihat cincin yang serasi yang terpasang di jari manis kiri Hajime, aura kebahagiaan akan terpancar sepenuhnya darinya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Yue? Apakah kamu sudah terbiasa dengan dunia di sini? Masih banyak hal yang tidak ku ketahui, yang tidak ku kenal. Ini benar-benar dunia yang berbeda. Ada banyak hal yang tidak dapat dipercaya. Tapi, ini menyenangkan. Setiap hari menyenangkan. Seperti membuka kotak mainan. Jadi begitu. Lagi pula, aku akan bahagia dimanapun jika itu adalah tempat di mana Hajime berada. Ibu mertua dan ayah mertua juga sangat baik. Mereka menyayangiku seperti putri kandung mereka. Rasanya sangat bahagia. Dimanapun di dunia Hajime, dipenuhi dengan kebahagiaan. Aku mengerti, entahlah. Rasanya panas meskipun ini pagi ya. Tatapan Hajime yang menerima pukulan cinta langsung mengembara ke sekeliling. Yue yang mengerti bahwa Hajime malu-malu terkekeh enfufu sambil memeluknya seperti kucing. Tangan Hajime tanpa sadar bergerak dan membelai rambut halus Yue dengan lembut. Suasana yang dipenuhi dengan kadar gula merajalela sejak pagi. Yue menggoyangkan bulu matanya yang panjang sambil menutup kelopak matanya dengan pelan. Bibir merah mudanya yang tipis mendorong ke arah Hajime. Hajime dengan mudah menyerah melihat pose yang jelas-jelas membujuk itu. Wajahnya semakin dekat. Astaga gelombang. Oni-chan Yue, papa masih belum bangun. Nano, orang yang membuka pintu kamar dengan keras sambil masuk dengan gusar adalah seorang gadis berusia 5 tahun yang membusungkan dadanya yang rata. Dia adalah putri Hajime, Miu. Namun, sekarang rambutnya yang hijau zamrud berubah menjadi pirang zamrud, sementara telinganya yang berbentuk kipas, yang merupakan ciri khas ras duyung, telah berubah menjadi telinga manusia yang kecil dan imut. Penyebab perubahan itu adalah ilusi yang diciptakan oleh artefak cincin yang menggantung di leher Miu. Artefak itu adalah sesuatu yang luar biasa yang secara mengejutkan dapat mereproduksi bahkan sensasi sentuhan. Jadi meskipun telinga Miu disentuh, orang yang menyentuhnya tidak akan merasakan tekstur sirip, tetapi sensasi telinga manusia. Jadi, penampilan Miu sepenuhnya seperti seorang gadis kecil cantik berambut pirang. Saat Miu memasuki ruangan dengan penuh semangat, dia mengarahkan jarinya ke adegan klise pagi hari sebagai sahabat masa kecil yang terlintas di matanya dan mengeluarkan suara protes gelombang-gelombang. Ya ampun, Yue Oni-chan, aku selalu bilang padamu setiap saat. Melakukan itu pada papa sejak pagi adalah hal yang tidak boleh. Kenapa kamu tidak menepati janjimu? Nano, TN, di sini Miu berkata, aku, pada Yue. Ini adalah cara orang Jepang memarahi anak atau hewan peliharaan mereka yang nakal. Seperti mengatakan, buruk, dengan nada memarahi dalam bahasa Inggris. Meskipun aku menerjemahkannya menjadi tidak boleh di sini. Itu karena Hajime. Menyalahkan orang lain adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Oh, maafkan aku. Ke arah Miu yang mengarahkan jari telunjuknya ke hidung Yue sambil berkata, buruk Yue hanya bisa menundukkan kepalanya dengan lesu tanpa mempedulikan statusnya sebagai kakak perempuan. Sudah sekitar setahun sejak mereka pindah ke bumi. Akhir-akhir ini Miu, yang telah tumbuh dengan luar biasa, bersikap sangat sopan dan tegas. Ketika semua One-chan yang sering menjadi karakter yang tidak berdaya dan tidak dapat membaca suasana ketika mereka terjerat dengan Hajime, seperti Yue saat ini, Miu akan menegur mereka dengan buruk seperti ini. Sebenarnya, agar Miu cepat terbiasa dengan dunia ini, dan juga karena Miu ingin mengenyam pendidikan yang bermutu, maka sekitar 2 bulan yang lalu ia dimasukkan ke sebuah PAUD. Namun sepertinya di sekolah itulah Miu terbangun menjadi One-san, karena suatu alasan. Ada faktor bagaimana berdasarkan usianya dia termasuk dalam kelompok senior di sekolah.
Tetapi selain itu, ada juga bagaimana dia telah mengumpulkan pengalaman yang seharusnya terlalu padat untuk seorang bayi. Dia telah diculik, dilelang, melakukan perjalanan melalui padang pasir, berjuang melalui adegan pembantaian di Istana Raja Iblis, dan bahkan berpartisipasi dalam pertempuran penentu yang legendaris. Melihatnya dari sudut pandang Miu seperti itu, anak-anak seusianya, yang lahir di negara yang damai seperti Jepang, dipandang sangat muda dan naif, seperti yang diharapkan. Berpikir, aku harus bersikap sopan dan tegas. Dia meniru kelompok Onechan yang keterlaluan di sekitarnya dan ibunya yang dipenuhi dengan kebaikan. Seperti dia bertindak terlalu membantu terhadap anak-anak TK lainnya. Ketika dia menyadarinya, dia telah menjadi pemimpin yang dipercaya dan dicintai oleh anak-anak TK. Namun, seruannya tuan-tuan, dan para wanita dari teman Miu, ketika dia sedang mengumpulkan anak-anak TK, atau bagaimana dia berkata, sekaranglah saatnya untuk membakar jiwa kita. Ketika menyemangati seorang anak yang sedang merasa sedih, atau bagaimana dia menunjukkan seringai tanpa rasa takut ketika ada seorang anak yang tampak gelisah. Tindakan-tindakan yang tampak sedikit tidak seperti anak TK itu mencolok sehingga guru di sana melaporkannya ke rumah tangga Nagumo. Mengenai keadaan Hajime ketika dia menerima kontak itu dari guru. Katakan saja bahwa dia benar-benar berguling-guling di lantai saat itu. Benar-benar salahku. Miu, ayolah. Aku sudah bangun dari tidurku. Yue, yang memiliki martabat mutlak sebagai istri sah terhadap istri-istri lainnya, benar-benar merasa sedih setelah dimarahi oleh Miu. Hajime melirik Yue seperti itu sambil merangkak keluar dari futon. Miu mendengarkan kata-kata Hajime dan mengangguk, lalu menghadap Hajime dan mengulurkan kedua tangannya. Miu, ada apa dengan tangan itu? Papa, Miu ingin digendong Nano. Meskipun dia baru saja memarahi Yue, Miu menunjukkan permintaan anak manja. Yue berkata, hah, karena terkejut dan mengalihkan pandangannya ke Miu. Matanya dengan jelas menceritakan ketidakpuasannya, meskipun aku dimarahi karena bersikap manja, yang terlihat agak kurang dewasa. Ke arah itu, kata Miu. Mama bilang, saat Yue-san mundur, langsung bertingkah manja menyerang, seperti itu Nano. Aku akan berbicara sedikit dengan Remia. Yue diselimuti oleh cahaya keemasan yang redup. Tepat setelah itu, dia berubah menjadi mode dewasa. Dan kemudian, untuk berbicara beberapa patah kata dengan ibu yang mengajarkan taktik pertempuran wanita kepada seorang anak kecil, Yue diam-diam, tetapi cepat, keluar dari ruangan. Lalu Miu, yang terus berpose meminta pelukan, mengarahkan tatapan gemetar ke arah Hajime yang tertinggal. Gadis kecil di depan matanya ini terus menguasai pelajaran dari para senior di sekitarnya. Sejak saat itu, pertumbuhan seperti apa yang akan ditunjukkan putri kesayangannya ini setelah menerima ajaran dari para wanita yang memiliki satu atau dua keanehan? Hajime bertanya-tanya. Papa, gendong aku Nano. Oke, dengan ekspresi tegang, Hajime memeluk Miu yang tengah membuat permintaan manis dengan seringai manis. Lalu dia keluar ruangan sambil mendengarkan keributan yang terdengar dari lantai bawah. Hajime yang memasuki ruang tamu di lantai pertama dengan salah satu lengannya menggendong Miu menyaksikan adegan Yue yang terus-menerus mengeluh kepada ibu kandung Miu, Remia. Mengenai Remia, sama seperti Miu, dia juga memperlihatkan rambut pirang zamrud dan telinga manusia. Saat ini dia menunjukkan senyum mai-mai, ufufu, seperti biasanya sambil menghindari keluhan Yue dengan acuh tak acuh seperti itulah kelihatannya. Tetapi pipinya sedikit memerah. Dengan Yue versi dewasa sebagai lawannya, seperti yang diduga, bahkan seorang janda profesional akan merasa dirugikan. Meskipun mereka berjenis kelamin sama, ditatap oleh Yue versi dewasa dari jarak yang sangat dekat akan membuat siapapun tidak bisa tenang. Yue sama versi dewasa, sungguh mengerikan. Ah, akhirnya kau bangun Hajime-san. Fumu, sudah kuduga, mungkin menyuruh Yue membangunkanmu bukanlah hal yang baik. Xia yang tengah membantu menyiapkan sarapan mengucapkan hal itu dengan wajah jengkel sambil memberikan salam paginya. Dan Tio yang tengah menonton berita pagi di ruang tamu menoleh ke belakang sambil juga memberikan salam serupa. Tidak ada perubahan pada penampilan Tio. Sementara telinga kelinci kebanggaan Xia juga disembunyikan dengan artefak seperti Miu dan Remia. Sekarang rambut birunya yang lurus disatukan menggunakan ikat rambut yang terletak di lehernya, dan seikat rambutnya digantung ke depan. Wah, Xia-chan dan juga Tio-chan, kalian berdua mengatakan hal-hal seperti itu. Tapi kalau kalian berdua yang akan membangunkan Hajime, tidakkah kalian berdua juga akan menyelam? Tentu saja Desu, Kasama, tentu saja. Hahwe Dono TN, kedua cara memanggil itu memiliki arti yang sama yaitu ibu. Tetapi kanji yang digunakan untuk menulisnya memiliki arti ibu mertua. Membawa sarapan dari dapur, bukan seperti yang terlihat. Orang yang muncul dari kamar mandi seolah mengatakan bahwa dia baru saja bangun. Adalah ibu Hajime, Nagumo Sumire. Sumire adalah seniman manga shoujo yang terkenal. Jadi ada banyak waktu di mana dia begadang sampai larut malam di tempat kerjanya. Dia sangat lemah di pagi hari. Karena itu, keluarga Nagumo tidak memiliki kebiasaan sarapan dengan benar. Tetapi, di sanalah Xia, yang bertugas memasak selama di Tortus, dan Remia, yang merupakan seorang ibu dengan seorang anak, masuk. Hajime membawa pulang Yue dan yang lainnya dari dunia lain dan tak lama setelah itu gadis-gadis itu menjadi tukang numpang, sehingga dapur pun dipercayakan kepada mereka berdua. Semuanya, selamat pagi. Wah, hebat sekali rumahnya sudah bersih sejak pagi. Bahkan setelah setahun berlalu, hatiku masih berdebar-debar setiap kali melihat ini.
Dasar anak terkutuk. Beraninya kau pulang setelah menjadi orang hebat. Sungguh, terima kasih banyak. Kamu penuh energi bahkan di pagi hari ya, Tusan. Dan jangan menyeringai seperti itu saat melihat mereka. Kamu akan dipukul hingga melayang loh, oleh Kasan. Lelaki setengah baya berambut pendek dan bertubuh tinggi, yang sejak setahun lalu terus-menerus dalam keadaan. Saat ini, aku sungguh terharu. Adalah pilar utama rumah tangga Nagumo. Seorang presiden perusahaan yang mengelola sebuah perusahaan game, Nagumosu. Dia yang merupakan otaku sejati tampaknya sangat tersentuh setiap hari setelah menyaksikan Yue dan yang lainnya yang tampaknya datang langsung dari 2D. Dan kemudian, kemungkinan besar, dipanggil sebagai Oto Usama oleh gadis-gadis dan wanita cantik juga tidak diragukan lagi sangat terkait dengan itu. Su tertawa kegirangan karena dikelilingi menantu-menantu perempuannya, Sumire, Linglung, dan Hajime sedang menata gaya rambut Miu sementara sarapan disiapkan di meja makan. Ngomong-ngomong, pendapatan tahunan Su dan Sumire jauh melampaui penghasilan pekerja kantoran pada umumnya. Jadi rumah tangga Nagumo cukup besar. Karena itu, bahkan ketika keluarga mereka tiba-tiba bertambah, rumah itu tidak terasa sempit meskipun mereka semua tinggal dalam satu rumah. Meskipun, karena jumlah penghuninya tiba-tiba bertambah banyak saat ini, renovasi rumah itu masih berlangsung dan setelah beberapa bulan rumah itu pasti akan rampung menjadi bangunan megah 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya, yang pasti akan diperhatikan oleh para tetangga. Selain itu, mengenai urusan administratif Yue dan yang lainnya, seperti pendaftaran penduduk dan semacamnya, Hajime telah menyelinap ke kantor pemerintah dan menyelesaikan pemalsuan dokumen. Demi ketenangan pikiran mereka, Yue bahkan menggunakan sihir jiwanya pada para pekerja pemerintah untuk menanamkan sugesti pada mereka sehingga tidak akan ada masalah. Itu pekerjaan yang berat karena ada banyak dokumen yang perlu dirapikan, misalnya, paspor dan dokumen identitas dan sebagainya. Tetapi setidaknya tidak boleh ada seorang pun yang dapat menemukan kejanggalan apapun dengan keberadaan mereka di Jepang. Bahkan jika mereka ketahuan, mereka bisa saja menggunakan sihir jiwa untuk mengatasinya setiap saat. Mereka juga berencana untuk perlahan-lahan meninggalkan bukti keberadaan mereka di pemerintahan asing. Para pejabat pemerintah dunia akan ditentang oleh sihir zaman dewa. Yup, Xia-chan, Remia-chan, hari ini makanannya juga enak. Sebelumnya kupikir memasukkan makanan ke perut sejak pagi. Apa itu semacam siksaan ya? Seperti itu, tapi kalau seperti ini, aku bisa makan sebanyak apapun. Saya mengerti maksud Anda, Hajime. Tusan senang. Putra saya menjadi bajingan harem penipu yang hebat saat dia kembali. Tidak ada yang bisa saya ajarkan lagi seperti ini. Tusan, aku tidak mengerti apakah kau memujiku atau menjelek-jelekanku dari kata-katamu. Tapi aku sama sekali tidak pernah menerima pelajaran atau apapun tentang menjadi bajingan harem yang curang. Sumire memberikan pujian yang berlebihan kepada Xia dan Remia, sementara Su memberikan kata-kata yang merendahkan kepada Hajime. Mendengar itu, Hajime membalas dengan ekspresi jengkel. Mendengar itu, Su membuka mulutnya dengan suasana yang menjengkelkan seolah berkata, astaga, dasar bodoh. Apa yang kau katakan? Bukankah aku telah menanamkan jiwa otakku ke dalam dirimu sejak kau menyadari keadaan sekitarmu? Dengan kata lain, itu juga berarti aku menanamkan jiwa harem penipu ke dalam dirimu. Alasan mengapa kau mampu menciptakan harem penipu di dunia lain, adalah karena itu. Bagaimana itu? Bisakah kau merasakan rasa terima kasih kepada Oto Usamamu dengan kuat di hatimu sekarang? Kurasa aku sudah bercerita kepadamu tentang pengalamanku di dunia lain, tapi di mana jiwa otakku bisa berguna di sana? Su dan Sumire telah mendengarkan semua yang dialami Hajime di dunia lain. Tentang betapa besar usaha yang diperlukan untuk mengembalikan penampilannya yang normal, tentang bagaimana lengan dan matanya dibuat-buat, tentang bagaimana tatapannya kini berubah tajam, dan yang terpenting, tentang bagaimana suasananya kini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hajime menceritakan semua itu secara langsung tanpa kepalsuan atau manipulasi, dan dia bahkan tidak berusaha melakukan itu. Dengan kata lain, Su dan Sumire seharusnya tahu tentang rangkaian kejadian pengalaman hebat putra mereka yang dimulai dari pengalamannya di jurang. Meskipun begitu, Su sekarang menyatakan bahwa pengetahuan otakku berguna dalam pengalaman tersebut, mendengar bahwa Hajime agak tidak dapat menerimanya. Dan begitulah, Hajime biasanya keberatan. Dengan Su, tapi Su dan Sumire langsung nyengir lebar sambil memotong perkataan Hajime. Hadirin sekalian, kalian semua para prajurit, petik 2 tanda hubung petik 2. Saat ini, adalah waktu yang tepat untuk membakar jiwamu. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Jika kau bilang akan menghalangi jalanku, aku akan membunuhmu. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Aku akan melindungi Yue, dan Yue akan melindungiku. Dengan begitu kita, sudah aku bilang, Oto Usama, terima kasih banyak. Karena itu, hentikan. Hajime menggeliat sambil meminta mereka berhenti dengan suara yang terdengar seperti jeritan. Terhadap putra mereka yang menanggung rasa malu sebanyak itu, ayah dan ibu itu tanpa ampun menghadapi serangan yang mengejar. Oi, ada apa Hajime? Apa yang membuatmu malu? Kau keren. Tahu, dalam kehidupan nyata, hampir tidak ada kesempatan untuk mengucapkan pidato seperti itu. Tahu. Saat Tusan menonton rekaman gambar yang ditunjukkan Tio-san kepadaku, hatiku bergetar hebat. Ya ampun, itu benar-benar pidato heroik yang luar biasa. Tahu. Ya, benar, tidak hanya kepada pasangan wanitanya,
Tetapi kamu bahkan mengatakan dia adalah wanitaku kepada orang tua wanita itu. Ketika aku menontonnya aku berpikir, dari Galgame mana karakter penakluk ini berasal? Sungguh, setelah melirik Hajime yang gemetar sambil memegang sumpitnya, Su dan Sumire berhenti sejenak dengan pengaturan waktu yang tepat sebelum melanjutkan dengan harmoni yang luar biasa. Hajime-san, itu benar-benar luar biasa Shu. Sungguh, terima kasih banyak. Kalian berdua berisik sekali, jangan main-main. Berhentilah menggangguku dengan menggunakan bahan itu. Su dan Sumire mengetahui kejadian di dunia lain tidak hanya dari cerita Hajime. Sambil merahasiakannya dari Hajime, Tio menggunakan sihir generasi untuk meninggalkan rekaman gambar dari setiap memori jelas kejadian di jurang tidak termasuk. Selain itu, saat Hajime menerima saat Hajime berbicara dengan tegas kepada kakek Tio, Adol, dan bahkan pidato Hajime kepada teman-teman sekelasnya di Kastil Raja Iblis, dan menunjukkannya kepada Su dan Sumire. Sejak saat itu, di setiap kesempatan, Su dan Sumire akan memuji Hajime seperti yang diharapkan dari putra kita. Dengan ejekan yang dicampur di dalamnya untuk mengacaukan Hajime, sudut mata Hajime terangkat dengan ganas dan dengan brutal menekan Tio dalam luapan amarah. Sambil terbatuk, Tio tersedak di tengah-tengah menyeruput sup misonya. Sup miso menetes dari hidungnya sementara napasnya menjadi kasar. Haha. Seperti yang diharapkan dari orang tua Hajime-san. Akhir-akhir ini aku sudah terbiasa dengan hal itu. Tetapi seperti yang kuduga, melihat sosok Hajime-san dipermainkan, perasaan tidak nyaman yang kurasakan bukanlah hal yang setengah-setengah. Tapi, Hajime yang diganggu, juga baik. Ya ampun, Yue-san, akhir-akhir ini, rasanya kalau ini tentang Hajime-san, semuanya baik-baik saja untukmu. Fufu, Miu juga harus bekerja keras seperti ini. Dan Tio-san, ini meja makan, tahu. Tolong jangan pergi haha sambil meneteskan ingus seperti itu. Makanlah makananmu dengan benar. Sekarang wajahmu terlihat agak melebihi batas usia, tahu. Xie tersenyum kecut terhadap percakapan antara Hajime dan orang tuanya. Sementara pipi Yue memerah karena suatu alasan. Tio berkata haha, dan Remia berkata, aduh, ufufu, sambil tersenyum. Ini adalah hari-hari biasa di rumah tangga Nagumo baru-baru ini. Tepat saat Hajime hendak tersadar dari kekacauan itu, Su dan Sumire dengan mudah mundur dan berkonsentrasi pada sarapan mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hajime yang gemetar karena kehilangan sasaran kemarahannya kemudian dihibur oleh Yue dan yang lainnya. Sambil melirik sekilas ke arah putra mereka yang dirawat oleh wanita-wanita dan gadis-gadis cantik, Su dan Sumire saling berhadapan dan ekspresi mereka meledak menjadi senyuman. Namun, saat Hajime tiba-tiba kembali ke rumah, dan sebagai tambahan, dia juga memperkenalkan Yue dan yang lainnya, itu benar-benar mengejutkan ya. Kau benar, baginya untuk benar-benar pergi ke dunia lain dan kembali ke rumah membawa harem penipu. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah kuimpikan. Sambil bertukar kata-kata dengan bisikan kecil, keduanya teringat saat Hajime pulang ke rumah.